Nah, namun ada informasi yang mengatakan kalau rencana pelarian Louis dan Mary ini sudah disusun. Hanya saja, Mary sempat menolak rencana tersebut karena dia nggak mau meninggalkan Louis. Dan sementara itu, Louis ke-16 atau suaminya itu dianggap berkhianat karena ingin melarikan diri dan dia akhirnya dipaksa untuk menerima sistem yang baru, yaitu sistem monarki konstitusional yang kurang lebih kalau sekarang kita lihat terjadi pada Inggris. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Jadi kemarin geng, ketika negara kita sedang chaos mengenai peringatan darurat, kita udah sempat bahas juga. Nah, ini disebabkan karena banyaknya orang Indonesia yang marah akibat putusan MK yang terancam dianulir. Nah, pada awalnya isu peringatan darurat ini hanya membahas seputar keputusan MK dan juga pilkada, namun tiba-tiba menjadi meluas kemana-mana. Salah satunya adalah mengenai updatean sebuah roti yang harganya Rp400.000. Ya kayaknya gue gak perlu ngasih tahu lagi lah detailnya, karena gue yakin kalian juga pasti paham apa yang gue maksud dan postingan siapa yang gue maksud. Nah, banyak netizen yang pada akhirnya membahas tentang hal ini. Ada yang bilang norak, ada yang bilang gak punya empati, ada yang bilang kayak apaan sih, rakyat lagi kelaparan lo tiba-tiba pamer-pamer roti harga Rp400.000. Nah, tapi bukan itu yang bikin gue jadi tertarik untuk membahas hal ini. Jadi geng, banyak netizen yang mencoba untuk membandingkan updatean roti Rp400.000 tersebut dengan Marie Antoinette, yaitu ratu dari Prancis yang sangat terkenal sebagai simbol kehedonan atau kemewahan atau keriaan dan bangsawan. Nah, cerita dari Marie Antoinette ini adalah sebuah hal yang sangat ironi geng, karena dia ini dikenal hidup di dalam kemewahan, padahal pada saat itu rakyatnya lagi susah sampai nggak bisa buat makan. Jadi bisa bayangkan ya, dia sebagai seorang keluarga pemimpin negara, ratu di dalam kerajaan, itu bermakan-makan mewah, itu pokoknya mentereng banget, ria, pamer segala macam, sementara rakyatnya sendiri lagi nggak bisa makan. Rakyatnya sendiri lagi nahan kelaparan. Nah, bahkan ketika ada yang melaporkan kepada si Marie Antoinette ini mengenai rakyatnya yang sangat kelaparan di saat itu, si Marie ini hanya mengucapkan kalimat "let them eat cake" yang dianggap sebuah sikap dari Marie Antoinette yang tidak peduli dengan kondisi rakyatnya sama sekali. Let them eat cake, biarkan mereka makan kue, katanya. Udah tahu orang kelaparan, ya kan? Dan itu benar-benar manusia yang tidak punya empati. Dan pada akhirnya nih ya, kisah dari Marie Antoinette ini bersama dengan suaminya ya dari keluarga kerajaan akhirnya digulingkan atau diruntuhkan oleh masyarakat Prancis, dan Prancis memulai sebuah era baru dari negara yang berbentuk kerajaan menjadi negara demokrasi. Nah, di video kali ini gue bakal membahas nih mengenai kehidupan dari Marie Antoinette ini sampai alasan mengapa dia dijadikan sebagai sebuah simbol kehedonan atau ria atau wanita bangsawan pamer. Selain itu, gue juga bakal membahas sedikit mengenai revolusi Prancis yang menjadi awal mula diterapkannya demokrasi di sebuah negara. Mari langsung aja kita bahas selengkapnya di sisi lain. Sekarang kita langsung mulai ke dalam pembahasan utama, yaitu kehidupan awal dari seorang Marie Antoinette. Oke, Marie Antoinette, dia ini memiliki nama asli Maria Antonia Joseph Joanna. Dia lahir pada tanggal 2 November tahun 1755 di daerah Wina, Austria. Mary ini adalah anak ke-11 dari pasangan Ratu Maria Theresa dan juga Francis I yang merupakan kaisar Romawi pada masa itu. Nah, jadi memang Mary ini berasal dari kalangan bangsawan. Dan di zaman itu, Austria dan Prancis sedang terlibat di dalam konflik yang bernama Perang 7 Tahun. Ini adalah sebuah konflik besar di Eropa karena semua wilayah besar di Eropa turut serta di dalam konflik perang ini, geng. Ada Prancis, ada Austria, ada Saksoni, Swedia, dan bahkan sampai Rusia yang menjadi satu aliansi untuk melawan Prusia, Hanover, dan juga Inggris Raya.
Ini sudah menjadi hal yang sangat umum di saat itu kalau pernikahan bangsawan itu nggak sekedar untuk menikah aja, tetapi melainkan ada alasan politiknya, seperti misalkan untuk menjaga aliansi, untuk menjaga hubungan antar kerajaan agar tetap bisa bersatu dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut juga yang terjadi pada Mary. Nah, untuk menjaga aliansi antara Austria dengan Prancis, Mary akhirnya dijodohkan dengan pewaris tahta dari kerajaan Prancis yang bernama Louis Auguste, yang merupakan cucu dari Raja Prancis Louis XV atau Louis XV. Jadi karena Mary ini di saat itu akan menikahi seorang pewaris tahta, jadi ada sebuah kelas khusus yang harus diikuti oleh Mary mengenai bagaimana cara menjadi seorang ratu yang baik dan menjalani peran sebagai seorang ratu. Nah, jadi kayak dia tuh diikutin bimbel gitu, geng. Nih lo harus ikutin cara ratu makan, cara ratu berjalan, cara ratu mendampingi pasangan dan lain-lain. Itu semua ada bimbelnya, ada bimbingan belajarnya sebelum akhirnya dia menikah dengan si pewaris tahta tersebut. Dan untuk bisa mengajari hal itu, Louis XV itu sampai mengirim seorang guru privat ke Austria agar bisa mengajari Mary, dan guru tersebut mengatakan kalau Mary ini ternyata lebih cerdas dibandingkan yang dia kira. Nah, tapi di lain sisi Mary ini adalah anak perempuan yang agak malas dan sangat sembrono. Nah, terus dia juga susah untuk diajar oleh guru tersebut. Namun mau bagaimanapun pernikahan antara Mary dengan Louis itu tetap harus dilangsungkan karena berhubungan dengan keamanan negara. Kalau ini dua orang gak dinikahin, nanti negara mereka akan terus-menerus berperang. Kemudian singkat cerita nih, pada bulan Mei tahun 1770, Mary ini akhirnya berangkat ke Prancis untuk melangsungkan pernikahan dengan Louis, yang dimana dia ini dikawal dengan 57 kereta dan 117 prajurit serta 376 kuda. Jadi benar-benar sebuah perjalanan untuk pesta yang mewah. Nah, dan sesampainya di Prancis, akhirnya dia pun menikah dengan Louis tadi pada tanggal 16 Mei tahun 1770. Lalu, setelah dia menikah dengan Louis, nama Mary yang semulanya adalah Maria Antonia, akhirnya lebih dikenal dengan Mary Antoinette, alias berubahlah menjadi Mary Antoinette, yang merupakan varian bahasa Prancis dari nama aslinya. Jadi ibaratnya itu kalau dalam bahasa Austrianya Maria Antonia, nah di dalam bahasa Prancis itu sebutannya Mary Antoinette. Dikatakan kalau Mary ini tidak begitu bahagia dengan pernikahan dia, ternyata karena Louis ini adalah sosok laki-laki yang pemalu dan bahkan tidak begitu perhatian kepada Mary. Ya, namanya juga dijodohkan, apa yang bisa diharapkan gitu ya, geng. Dan ada sumber yang mengatakan kalau Mary juga ternyata tidak bisa menyesuaikan diri dengan rumah tangganya dan perannya sebagai seorang istri dari pewaris tahta. Dan hal itu disebabkan mengingat usianya Mary yang masih sangat muda ketika dia menikah. Jadi emosinya tuh masih beda, belum bijaksana, belum dewasa. Nah, ketidakmampuannya dia dalam menyesuaikan diri ini juga terlihat dari banyak surat yang dia kirimkan kepada keluarganya, di mana dia menuliskan betapa dia rindu atau kangen sama keluarganya, dan dia merasa kesal karena dia harus merias wajahnya di depan puluhan pejabat istana setiap hari, dan itu gak nyaman buat dia sebagai seorang perempuan. Sebagai perempuan muda, gadis muda, dia masih pengen males-malesan, masih pengen bangun tidur tanpa make up, masih pengen ya pokoknya layaknya anak gadis lah. Tetapi karena udah menjadi istri dari seorang pewaris tahta, dia itu harus tampil cetar membahana lah setiap pagi, dan itu capek banget buat dia. Lalu singkat cerita, Louis pun, sang suami, akhirnya naik tahta menjadi raja pada bulan Mei tahun 1774. Dan namanya kemudian berganti menjadi Louis XVI. Nah, ini angka Romawi ya. Ini koreksi gue kalau salah ya. XVI berarti berapa tuh? 10, 15, 1. Berarti menjadi Louis ke-16. Kalau gue nggak salah ya, tapi koreksi gue kalau misalkan gue salah. Nah, jadi Louis XVI ini atau Louis XVI ini dinobatkan menjadi Raja Prancis dan juga membuat Mary, sang istri, secara otomatis menjadi seorang ratu. Dan dikatakan dia ini ternyata tidak bisa menjalani perpolitikan dengan baik. Jadi dia itu ya sebagai seorang pemimpin agak kurang dalam memimpin. Dan Mary sebenarnya ingin berperan lebih jauh dalam perpolitikan, apalagi karena dia adalah seorang ratu. Dia ingin lebih berkontribusi dalam mendukung kepentingan Austria, negara asalnya, di dalam kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Nah, namun pengaruh politiknya di Prancis tidak begitu kuat. Bahkan saudaranya, yaitu Kaisar Yosef II, itu merasa kecewa dengan Mary yang tidak bisa membantu Austria dalam keputusan politik Prancis.
kepribadian dari Mary dan Louis XVI yang berbeda juga menjadi kendala. Karena seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau Louis itu adalah seorang yang pemalu. Jadi untuk mengambil keputusan-keputusan dia agak sedikit takut, berbeda dengan Mary gitu. Nah, Mary ini pemales gitu kan. Nah terus juga Louis XVI ini, suaminya Mary, itu adalah seseorang yang tertutup dan lebih suka menyendiri. Dan hal ini sangat berkebalikan dengan Mary yang orangnya itu periang, supel, dan suka bersosialisasi memang. Cuman sedikit males. Nah, bahkan dikatakan kalau Mary ini suka berjudi dan pesta dan sangat menyukai baju-baju mewah. Ketika dia udah mulai menjadi seorang ratu, ya pokoknya semua segala kemewahan itu mulai dia tunjukkan kepada rakyatnya. Dan bahkan ada sumber yang mengatakan, saking kebalikannya sifat antara Mary dan Louis, mereka sebagai sepasang suami istri aja, jam tidurnya aja beda gitu. Kalau Louis XVI itu sudah tidur sebelum tengah malam, tapi Mary sebagai istri malah belum tidur karena sedang berpesta. Dia lagi party-party. Dan kalau Mary masih tertidur sampai tengah hari, di pagi hari nih, Louis itu udah bangun untuk bekerja selama berjam-jam lamanya. Karena kehidupan rumah tangganya yang terbilang cukup rumit inilah yang disebabkan oleh berbedanya sifat mereka, akhirnya pernah ada sebuah isu yang menimpa pernikahan antara si raja dan ratu ini. Dan hal itu pada awalnya disebabkan karena Mary ini masih belum memiliki anak, yang mana sebenarnya ini adalah sebuah hal yang ya sangat sakral gitu ya. Karena kalau misalkan raja dan ratu sampai nggak punya anak, itu artinya mereka bakal digosipin, bakal dijulitin dan parah banget. Ya ini semua berhubungan dengan hak waris tahta nantinya. Kalau sampai Louis XVI ini nggak memiliki anak, maka hak warisnya akan jatuh ke saudara-saudara raja. Nah, karena Mary yang tidak kunjung memiliki anak, akhirnya timbullah sebuah gosip kalau Mary ini dianggap berselingkuh dengan seorang kardinal. Ya, gimana nggak dianggap selingkuh? Jam tidurnya aja beda gitu kan. Kalau antara suami istri jam tidur beda, itu segi papapnya kapan? Bikin anaknya kapan gitu. Dan itulah yang dijulitin sama rakyatnya. Nah, kardinal sendiri yang dianggap berselingkuh dengan Mary itu adalah seorang pejabat senior dalam gereja Katolik Roma, geng. Jadi isu ini membuat nama Mary sebagai seorang ratu jadi tercoreng di antara para bangsawan Prancis lain. Namun akhirnya isu itu berakhir, jadi dipatahkan karena tiba-tiba Mary berhasil memberikan keturunan dengan lahirnya seorang anak yang bernama Mary Therese Charlotte pada bulan Desember tahun 1778. Yang kemudian pada bulan Oktober tahun 1781 lahir lagi seorang putra mahkota yang bernama Louis Joseph. Nah, jadi lengkaplah keluarga kerajaan yang satu ini. Yang tadinya rumit, akhirnya mereka punya keturunan perempuan dan laki-laki. Singkat ceritanya lagi, 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1785, lahir lagi anak laki-laki yang bernama Louis Charles dan juga perempuan yang bernama Sophie, lahir pada tahun 1886. Lengkaplah kehidupan mereka dengan 4 anak. Nah, semenjak saat itu, semua gosip yang menerpa mereka mulai pudar. Tapi, perbedaan cara hidup atau perbedaan gaya hidup antara Mary dan Louis XVI itu tetap seperti biasa. Mary Antoinette itu tetap dengan kehidupan partinya, kehebohannya, kemewahannya, dan Louis XVI masih dengan kehidupan yang pemalunya dan tertutupnya. Nah, itu dia kurang lebih sedikit cerita singkat dari kehidupan awal seorang Mary Antoinette. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kontroversi dari Mary Antoinette ini dan apa yang membuat dia sampai-sampai dijadikan sebagai ikon atau dijuluki sebagai wanita bangsawan lambang kehedonan atau lambang wanita yang suka pamer. Kita bahas kontroversi Mary Antoinette. Jadi geng, Mary Antoinette ini sejak kecil memang sudah hidup di lingkungan bangsawan. Ya dia memang anak bangsawan, anak kerajaan. Dan membuat kehidupannya selalu berkecukupan. Gak pernah ngerasa yang namanya miskin, lapar, apalagi bunyi token listrik. Itu gak pernah. Dan ditambah lagi setelah dia menjadi seorang ratu Prancis, yang berarti kekayaannya menjadi semakin berlipat ganda. Dan dikatakan kalau Mary ini bahkan sering menghambur-hamburkan atau berfoya-foya dengan uang untuk kesenangan pribadinya. Seperti ya bikin party, ngundang DJ. Oh enggak sih, zaman kerajaan enggak ada gitu ya. Yang jelas tuh dia bikin pesta yang benar-benar meriah, lalu membeli barang-barang mewah dan makanan-makanan yang enak yang harganya mahal untuk dimakan setengah dan mubazir. Nah, apakah itu berarti kondisi dari negara Prancis baik-baik aja dan masyarakatnya sejahtera? Karena kan ratunya bisa foya-foya tuh. Ya kalau bisa foya-foya artinya kan negaranya tuh kelebihan uang. Nah, padahal kenyataannya enggak sama sekali, geng. Di saat itu, rakyat Prancis sedang kelaparan. Mereka sulit untuk makan. Sementara ratu mereka, yaitu Mary Antoinette,
malah berfoya-foya dengan kekayaannya. Makanya ketika Mary ini menghambur-hamburkan uang, di saat itu rakyatnya sedang berteriak kelaparan. Nah, kehidupan yang dia jalani di Perancis itu menggambarkan betapa timpangnya antara bangsawan dan rakyat kecil. Dia digambarkan sebagai seorang ratu yang sangat tidak peduli dan tidak peka terhadap rakyatnya yang sedang kelaparan. Dan dia dianggap menjadi simbol semua hal yang salah terhadap orang-orang bangsawan dan semua masalah yang menyebabkan Perancis pada akhirnya mengalami revolusi. Kemudian pada saat itu geng, pada masa di mana Marie Antoinette ini berfoya-foya dengan kekayaannya, beberapa wilayah di Perancis itu akhirnya terjadi perang, namanya Perang Tepung pada tahun 1775 yang disebabkan karena panen gandum yang buruk sedari tahun sebelumnya. Sehingga hal ini membuat kenaikan harga bahan kebutuhan pokok benar-benar melonjak. Nah, dan seperti yang kita tahu ya geng, orang-orang Eropa itu memakan roti sebagai makanan pokok. Ya kayak kita lah, makan beras, makan nasi. Nah, jadi mereka itu makannya roti yang berasal dari gandum. Jadi kalau harga gandum naik, otomatis mereka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Karena pada saat itu rakyat Prancis sebagian besar berasal dari golongan menengah ke bawah, jadi bisa dibayangkan betapa chaosnya, betapa hancurnya negara tersebut pada saat itu, diwarnai dengan kelaparan dari masyarakatnya. Nah, kelaparan yang terjadi di mana-mana, banyak keluarga yang tidak bisa makan dengan layak, dan untuk bisa mendapatkan makanan antara satu orang dengan yang lain, itu mereka harus berebut. Jadi satu roti yang gedenya mungkin segede mikrofon gue ini, itu harus dibagi 3 agar mereka bisa kenyang. Dan hal itu menyebabkan terjadinya berbagai kerusuhan di banyak kota di Perancis gara-gara masyarakatnya kelaparan. Lalu selain itu, ada satu hal yang benar-benar kontroversial selama beratus-ratus tahun melekat dengan Marie Antoinette ini, yaitu sebuah kalimat "Let them eat cake" yang dalam bahasa Indonesia berarti biarkan mereka makan kue, makan roti. Nah, lalu apa sebenarnya maksud dari kalimat tersebut dan mengapa ini menjadi sebuah kalimat yang sangat kontroversial dan menyakiti hati rakyat Prancis pada masa itu? Jadi geng, kondisi rakyat Prancis kan sudah mengalami kelaparan di mana-mana sampai banyak banget kericuhan yang terjadi. Nah, dikisahkan pada suatu hari Marie Antoinette ini diberi kabar oleh salah satu kayak pemberi informasi kerajaan lah gitu. Jadi di saat itu dia diberi kabar mengenai kondisi rakyat Prancis yang sudah carut-marut dan kelaparan. Bahkan untuk membeli roti aja mereka nggak mampu. Dan Marie di saat itu sebagai seorang ratu bukannya segera memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi kelaparan yang menimpa rakyatnya, tapi justru dia mengucapkan kalimat "Let them eat cake", yang mana ungkapan tersebut terdengar seperti Marie yang gak peduli gitu geng dengan kondisi rakyatnya, yang kayak ya udah biarin aja mereka makan roti. Ya roti dari mana? Kan mahal. Gak cukup, mereka gak punya uang. Ibaratnya itu dia menggambarkan cake itu kayak batu, tanah, atau kotoran, atau sampah. Kurang lebih kayak gitu. Dan orang Perancis pada saat itu yang mengetahui ucapan tersebut menganggap kalau kalimat yang diucapkan oleh Marie sangatlah sensitif dan tidak berperasaan. Karena rakyat Perancis sedang di dalam kondisi kelaparan, tetapi Marie dengan santainya mengucapkan kata yang begitu merendahkan tanpa memikirkan kondisi rakyatnya yang diambang hidup dan mati karena tidak bisa makan. Nah, dan segala kekacauan yang terjadi di Perancis tersebut nantinya akan mengarah kepada revolusi Prancis yang membuat Marie serta suaminya bakal dieksekusi geng. Dan hal tersebut akan segera mengakhiri monarki di Prancis yang membawa Louis ke-16 beserta Marie Antoinette dihukum oleh rakyatnya yang marah atas pemerintahan mereka. Nah, ini udah masuk ke dalam hal yang kejam banget nih geng. Ketika seorang ratu yang sibuk hedon, pamer-pamer ya kan, di saat rakyatnya kelaparan, akhirnya dia dan suaminya dihabisi oleh rakyatnya sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan revolusi Prancis sebagai akhir kekuasaan Louis XVI dan Marie Antoinette. Jadi geng, sebelumnya kita udah ngebahas tentang kontroversi yang dilakukan oleh Marie Antoinette. Hal ini ternyata berdampak pada semakin menurunnya perekonomian Prancis di masa itu. Nah, selain karena gaya hidupnya, menurunnya perekonomian Prancis itu disebabkan gara-gara sang suami yaitu Louis ke-16 yang berhutang kepada seseorang yang bernama Samuel Bernard yang merupakan seorang bankir keturunan Yahudi. Nah, gila banget ya, bisa-bisanya seorang raja punya hutang sama seorang bankir keturunan Yahudi. Nah, ini menandakan dari dulu
memang keturunan Yahudi itu jenius dan juga licik sekaligus. Mereka bisa mempermainkan dunia perbankan sehingga bahkan seorang raja pun bisa bangkrut karena permainan perbankan tersebut. Yang jadi pertanyaannya, untuk apa dia berhutang kepada Samuel Bernard? Nah, ternyata hutang tersebut tidak dia pergunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat Prancis, tapi justru hutang tersebut digunakan untuk mendanai perang bagi Amerika Serikat untuk kemerdekaan Amerika Serikat. Apa hubungannya gitu kan? Kenapa Raja Prancis bisa mendanai perang kemerdekaan Amerika Serikat? Nah, bagian ini mungkin gue gak bahas panjang lebar. Kalian bisa cek sendiri. Data dan sejarahnya juga banyak banget di Google gitu ya. Nah, kita fokus kepada revolusi Prancisnya aja. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Louis XVI ini untuk membayar hutang-hutang tersebut? Nah, tiba-tiba Louis ini membuat kebijakan dengan mengeluarkan pajak. Jadi, pajak tersebut dia keluarkan bagi rakyatnya untuk bisa membayar hutang yang dia ambil. Tapi, pajak tersebut ternyata berat sebelah. Karena yang diharuskan untuk membayar pajak yang paling besar adalah masyarakat golongan bawah yang bekerja sebagai buruh dan petani, yang notabene ya mereka rakyat miskin. Kenapa demikian? Karena memang mayoritas rakyat Prancis di masa itu adalah masyarakat yang bekerja sebagai buruh serta petani. Nah, jadi dilihatlah ada kesempatan besar nih, jumlah buruh dan petaninya banyak. Nah, jadinya pajak paling besar dan banyak itu diambil dari golongan buruh dan petani ini. Nah, bisa dibayangkan tuh geng, mereka sehari-harinya hanya mendapatkan upah yang sedikit namun harus membayar pajak yang begitu besar. Sementara para bangsawan serta rohaniawan atau pendeta-pendetanya itu membayar pajak tidak sebesar buruh dan petani. Jadi benar-benar kondisi yang gak adil di saat itu. Bahkan para bangsawan atau orang-orang yang berada di lingkungan kerajaan itu ada yang gak membayar pajak. Yang wajib membayar pajak itu hanyalah orang-orang kalangan bawah. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan meningkatnya inflasi dan kemiskinan di Prancis di saat itu. Nah, lalu geng, rakyat Prancis di saat itu banyak yang mengajukan keberatan atas keputusan dari kerajaan tersebut. Nah, jadilah banyak rakyat yang mulai melakukan pemberontakan. Sampai-sampai diselenggarakan sejumlah pertemuan yang mana salah satu di antaranya adalah pertemuan yang bernama Etats Généraux pada bulan Mei tahun 1789. Kemudian, di dalam Etats Généraux ini akhirnya diputuskan untuk menghapus feodalisme. Nah, penghapusan feodalisme ini dianggap sebagai langkah untuk membatasi hak prerogatif dari kerajaan dan akan menghapuskan sistem monarki yang ada di Prancis. Tentunya di saat itu Raja Louis XVI dan Marie Antoinette ya nggak mau hal ini sampai terjadi karena bisa-bisa nantinya kekuasaan mereka akan runtuh. Nah, jadi mereka di saat itu menentang dengan adanya reformasi dari sistem monarki, yang mana akhirnya hal tersebut membuat citra mereka semakin buruk di mata rakyat Prancis. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1789, yang mana rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille untuk mengambil senjata dan membebaskan para tahanan yang dipenjara di sana. Dan kejadian ini dianggap sebagai awal mula dari revolusi Prancis, geng. Kondisi di saat itu benar-benar chaos dan semakin tidak terkendali. Banyak para bangsawan yang akhirnya berusaha untuk melarikan diri dengan pergi keluar dari Prancis. Sementara Marie Antoinette di saat itu mencoba untuk meminta pertolongan kepada salah satu temannya sesama bangsawan untuk mau membantu dia serta suami pergi dari Prancis. Namun sayangnya usaha mereka itu gagal karena mereka akhirnya ditangkap oleh pasukan revolusioner yang ada di Varennes, Prancis. Nah, namun ada informasi yang mengatakan kalau rencana pelarian Louis dan Mary ini sudah disusun. Hanya saja Mary sempat menolak rencana tersebut karena dia nggak mau meninggalkan Louis. Dan sementara itu Louis ke-16 atau suaminya itu dianggap berkhianat karena ingin melarikan diri, dan dia akhirnya dipaksa untuk menerima sistem yang baru, yaitu sistem monarki konstitusional yang kurang lebih kalau sekarang kita lihat terjadi pada Inggris. Jadi ibaratnya itu raja dan ratu hanya sebagai simbol negara, tetapi pemerintahannya tetap dijalankan oleh Perdana Menteri. Namun geng, pada bulan September tahun 1792, sistem monarki ini dihapuskan dari negara tersebut dan mereka mendeklarasikan kalau Prancis sebagai negara republik yang berdasarkan pada demokrasi. Nah, jadi semenjak itu, sistem kerajaan di Prancis itu mulai hilang, mulai dihapuskan. Dan bagaimana dengan si raja? Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette. Dari informasinya dikatakan, Raja Louis XVI ini akhirnya dihukum mati dengan menggunakan guillotine dan dieksekusi pada tanggal 21 Januari tahun 1793.
Sementara Mary sang istri itu menghabiskan sisa umurnya di penjara yang berada di daerah Conciergerie untuk menunggu eksekusinya. Nah, dia menghabiskan selama 70 hari di dalam penjara, yang mana pada akhirnya tanggal 16 Oktober tahun 1793 Mary dinyatakan bersalah dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan guillotine juga, sama seperti dengan Louis ke-16. Mary di saat itu dieksekusi tepat pada jam 12.15 siang. Ketika dia berjalan menuju ke guillotine, dia disoraki oleh kerumunan rakyat yang ingin melihat dia mati. Namun di saat itu dia masih berusaha untuk menjaga martabatnya sebagai seorang bangsawan, karena pada saat itu dia sempat menginjak kaki si Algojo. Nah, kemudian dia sempat meminta maaf kepada Algojo tersebut, sampai pada akhirnya dia pun dieksekusi. Nah, kematian dari Louis XVI dan juga Marie Antoinette ini menandakan bahwa berakhirnya sistem monarki di sana dan menjadi awal mula dari demokrasi yang ada di Prancis. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fakta mengenai Marie Antoinette yang baru saja terungkap. Jadi geng, semenjak kejadian tersebut, image mengenai Marie Antoinette yang sangat buruk itu sudah melekat pada namanya selama bertahun-tahun. Dia juga sering dianggap sebagai seorang ratu yang menyebabkan revolusi Prancis karena perekonomian Prancis yang semakin memburuk dan tidak sejahtera. Nah, tapi geng, di zaman sekarang, di zaman ketika Prancis sudah menjadi negara demokrasi, ternyata banyak rakyat Prancis yang beranggapan kalau ternyata Marie Antoinette itu tidak seburuk yang mereka cap selama ini. Seperti kalimat yang diucapkannya "Let them eat cake" yang selalu dikaitkan dengan keburukan Marie Antoinette selama beratus-ratus tahun. Namun di zaman modern seperti sekarang, banyak opini-opini yang justru meragukan kebenaran dari cerita tentang Marie Antoinette ini. Karena menurut rakyat Prancis, bukti sejarahnya itu nggak kuat katanya. Dan nggak ada satupun yang bisa memberikan keterangan atau bukti serta saksi yang benar-benar menguatkan jika Marie Antoinette mengatakan hal tersebut. Ada yang berpendapat kalau kalimat tersebut salah diterjemahkan alias salah paham. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Prancis yang tulisannya kayak gini. Nah, ini kalian baca sendiri. Gue takut pengucapannya salah, jadi kalian cek sendiri, kalian bisa artikan sendiri. Yang mana ada kalimat di situ tulisannya brioche gitu ya. Dan itu kalau diartikan artinya bukan kue, melainkan roti yang banyak ditemukan di Prancis. Kalau menurut seorang penulis yang bernama Antonia Fraser dalam bukunya yang berjudul Marie Antoinette The Journey, Mary di saat itu dikatakan gak pernah mengatakan kalimat yang tulisannya "Ils mengen de la brioche" tadi, tapi justru dia mengeluarkan kalimat yang menunjukkan kepeduliannya kepada rakyatnya. Dan hal ini baru terungkap dari salah satu surat yang dia tulis untuk ibunya, yang dalam bahasa Indonesianya diartikan kayak gini: sudah seharusnya bahwa dengan melihat orang-orang yang memperlakukan kita dengan sangat baik meskipun mereka mengalami kemalangan, kita lebih berkewajiban untuk bekerja keras demi kebahagiaan mereka. Dan dari tulisan itu kita bisa lihat bahwa dia itu bersimpati gitu kepada rakyatnya. Nah, tapi entah mana yang benar nih geng. Yang jelas kalimat ini masih sering dikaitkan dengan Marie Antoinette sampai sekarang, yang seolah-olah Marie Antoinette ini orangnya benar-benar kejam dan tidak peduli dengan rakyatnya. Terus geng, kemudian mengenai gaya hidupnya Marie Antoinette, menurut National Geographic, gaya hidup Mary ini bukanlah sesuatu yang dia ciptakan, tetapi dikatakan karena ini memang adalah budaya atau gaya hidup bangsawan Prancis. Jadi nggak cuma Marie Antoinette katanya yang kayak gitu. Dan para bangsawan Prancis dikatakan memang berdandan mewah untuk menunjukkan status mereka serta kekayaan mereka, bahkan sampai makan pun makan yang mewah. Dan sebelum Mary menikah dengan Louis XVI dan datang ke Prancis, ternyata di luar itu para bangsawan Prancis nggak cuma Marie Antoinette yang sebagai pendatang itu memang suka berpesta, suka party, dan mereka juga sering membuat sebuah pentas drama serta kontes kecantikan yang menjadi acara favorit keluarga kerajaan, yang mana hal itu menghabiskan banyak dana, banyak uang. Dan tidak stabilnya keuangan Prancis itu sudah terjadi sebelum Louis XVI naik tahta, seperti yang udah gue jelaskan sebelumnya. Nah, jadi nggak bisa 100% bisa disalahkan kepada si Louis XVI ini. Dan ditambah dengan Prancis yang di saat itu ikut membiayai perang revolusi Amerika yang semakin menghabiskan uang negara mereka. Nah, jadi gak sepenuhnya apa yang terjadi pada Prancis dianggap sebagai salahnya Marie Antoinette, geng. Dan karena pendapat itulah banyak yang mengatakan kalau Marie Antoinette ini bukanlah penyebab utama dari kesengsaraan ekonomi serta tidak sejahteranya rakyat Prancis. Mary dikatakan hanya dijadikan sebagai kambing hitam dari kondisi Prancis pada saat itu, yang padahal sebenarnya itu sudah terjadi sebelum dia menjadi istri dari Raja Louis XVI. Hanya saja sialnya semuanya memuncak ketika dia dan Louis XVI memimpin negara tersebut. Jadi apes lah. Apalagi kalau kita lihat ya, negara Prancis di masa Louis XVI dan Mary yang memimpin itu sudah mulai disusupi oleh bankir Yahudi, yang mana banyak dari negara-negara yang akhirnya runtuh ketika para bankir Yahudi itu masuk ke negara mereka dan membuat sistem keuangan, yang mana sistem keuangan itulah yang membuat banyak kerajaan-kerajaan di setiap negara menjadi runtuh karena permainan tipuan dari bankir tersebut.
Nah, itu dia geng, cerita mengenai Marie Antoinette dan juga kontroversinya bersama sang suami yaitu Louis ke-16. Gimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.